Gambaran dari kita sih mungkin tidak akan seburuk 2023, tapi tidak berarti bisa jauh lebih baik gitu. Nah, di posisinya emang kita lebih kayak ya waspada aja gitu. Benar kata Bang Isa tadi ya Bang, ya jalani hidup seperti biasa gitu. Hati-hati dalam mengambil keputusan, terutama untuk berhenti kerja. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga tahun baru semakin semangat, karena semangatnya semangat baru pastinya ya. Ketemu lagi di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Yes, bareng Maria Katarina Michael Jeffriando dan juga Ada Misa. Oke. Kita orang-orang lama tapi dengan semangat baru. Tenang aja Sobat Cuan ya. Kita selalu menyebar semua yang serba positif, semua yang serba berbahagia, gitu. Sobat Cuan lah ya buat Sobat Cuan pastinya. Oke, kita masih awal tahun nih, Bang Mike dan juga Mas Adam. Jadi kita kan agak mau bahas apa ya gitu. Kita pikir kayak bahas politik, udahlah seruan netizen ibu kota kayaknya yang membahas. Akhirnya kita pikirin untuk ngebahas soal masalah auto. Jadi di tahun 2024 ini ada artikel di CNBC Indonesia sih ini. Selamat datang 2024, hidup tak akan lebih mudah, katanya gitu. Gue tuh sebagai orang yang selalu mengafirmasi positif, gue gak akan baca artikel ini karena ini bisa membuat gue jadi overthinking, gak sih? Kenapa gak hidup, mudah? Gitu? Iya, kenapa gak mudah gitu. Kita tanya Bang Mike, emang gak mudah? Waduh, kalau dibilang mudah nggak mudah, ya kita lihat ke belakang aja lah ya gitu. Karena muncul kalimat itu emang pertimbangannya terutama setelah pandemi COVID ya gitu. Tahun lalu itu kita lihat banyak banget ramalan-ramalan suram ya. Maksudnya 2022 ke 2023 ya. Itu banyak banget ramalan-ramalan yang sangat suram disampaikan oleh lembaga internasional, pimpinan negara di dunia termasuk Pak Jokowi dan beberapa menteri juga mengungkapkan hal yang sama gitu. Kalau 2023 itu berat banget gitu, terutama dari sisi global gitu. Amerika, itu ketika di 2022 ya. Iya, Amerika, berat. Eropa itu diperkirakan bakal hard landing kan, jatuh ke resesi, terus banyak negara bakal mengalami krisis keuangan dan krisis pangan gitu. Cuman kenyataannya di 2023 tidak seburuk itu. Amerika yang tadinya diperkirakan resesi kan gak jadi nih, tiba-tiba rebound lagi gitu. Eropa beberapa negara memang mengalami resesi tapi tidak separah yang diperkirakan gitu. Terus negara-negara Amerika Latin walaupun ada banyak permasalahan dari sisi keuangan gitu seperti Argentina, tapi kemudian bisa recovery lagi gitu. Nah, di sini kita lihat di 2023 ternyata kondisinya tidak semenyeramkan itu. Nah, 2024 ada sisi apalah namanya ya optimisme lah gitu ya, optimisme gitu. Cuman ternyata masalah-masalah yang sebelumnya itu ternyata belum selesai. Misalnya contohnya perang nih. Ya, ini kan perang yang tadinya satu sekarang jadi dua, ya kan? Ada perang Rusia Ukraina yang belum kelar, terus ditambah lagi di Gaza. Terus ada beberapa lagi seperti di Semenanjung Korea yang mulai panas lagi. Terus ada Laut Cina Selatan juga mulai memanas gitu. Nah, ini kan hal-hal yang bisa menyebabkan pengaruh ke terutama harga-harga komoditas ya dan pasar keuangan gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu yang akan memicu risiko terhadap pertumbuhan ekonomi di 2024. Nah, tapi masih semuanya kayak sebabnya masih dari eksternal nggak sih? Maksudnya kalau yang tadi Mas Bang Mike mention kan kayak masih terjadinya di luar gitu. Iya benar, karena emang itu cukup signifikan ya, karena kita tahu ketika Rusia Ukraina yang tadi cuma perkara dua negara jadi kan ramen tuh ya kan, saling lempar sanksi gitu kan, terus ada yang ngeblok sumber dayanya, produk segala macam gitu kan, itu kan dampaknya signifikan gitu. Nah kalau dalam negeri sebenarnya impact-nya ada yang sifatnya langsung, ada yang nggak langsung. Kalau harga komoditas dan energi itu sifatnya langsung ya kan berasa ke kita gitu. Kalau harga minyak tiba-tiba naik, nah itu bakal kerasa tuh di APBN karena kita masih ada yang disubsidi gitu. Dan kalau seni APBN nggak kuat, itu bisa dilepas harganya, terus bisa menimbulkan inflasi. Terus yang kedua, risiko selanjutnya itu adalah soal perubahan iklim ya. Nah, tahun lalu itu kita ngalamin yang namanya cuaca panas banget. Panas ekstrim ya. Panas ekstrim. Tahun ini
karena musim hujannya bergeser nih. Nah, kita nggak tahu nih hujan ini bakal berapa lama. Kalau seandainya terjadilah hujan ekstrim, itu akan berpengaruh juga kepada tanaman pangan, benar, terutama benar, beras. benar. Kalau beras harganya naik kan, berasa juga. lah ya. Waduh, itu kan adalah salah satu bahan makanan pokok utama ya masyarakat Iya Indonesia. bener. Kalau sebelumnya bisa beli 10.000 atau 11.000 sekilo, sekarang harus bayarnya 15.000 sampai 16.000 Kayak inflasi sekilo. juga akhirnya cukup rentan juga berarti tahun Betul, ini ya. karena beras konsumsi pertama ya, masyarakat manapun, kelas manapun, beras itu yang utama. Jadi ketika harganya naik, itu dampaknya ke kantong masyarakat itu cukup signifikan. Nah, di sisi lain emang ada mungkin tidak besar seperti pemilu yang kita harapkan aman damai ya sampai selesai satu putaran ataupun 2 putaran gitu. Nah, ini juga jadi yang harus dicermati lah gitu. Oke. Berarti faktor pembeda antara 2023 dan 2024 ya adanya di pemilu karena sebagian besar mungkin masih bersambung ya di 2023 ke 2024 kayak perang, kayak ya iklim segala macam itu masih kayak nyambung lah ya. Pemilunya aja nih yang bikin beda kayaknya 2024 ini ya. Sama satu lagi mungkin yang jadi pertimbangannya dari sisi moneter ya. Nah, kalau tahun lalu itu kan stance-nya ketat. Nah, tahun ini ada kemungkinan bakal ada pelonggaran gitu, terutama dari Amerika Serikat gitu ya, yang udah mulai ngasih sinyal bakal pangkas suku bunganya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, mungkin juga di Indonesia akan memangkas suku bunga. Jadi ya bunga KPR kita. Positifnya di situ ya. Cerita orang-orang yang KPR, tolonglah gitu. Bunga KPR kita bisa ditahan-tahan dikit lah gitu. Bener. Gitu. Tapi kayaknya kalau turun agak susah. Kalau turun kayaknya mungkin gak sih? Emang iya ya? Jarang terjadi. Kalau udah pernah pas COVID. Oh iya. Oke. Tapi itu tadi semua basic yang disampaikan sama Bang Mike, makanya kemudian muncullah mungkin tidak akan baik-baik aja. Tetapi waktu itu kita juga pernah khawatir, tapi 2023 nggak semenakutkan itu. Betul. Gitu ya Bang Mike. Kalau lo ngeliatnya gimana Mas Adam? Iya, tadi dari sentimen ekonomi makronya udah dijelasin komplit, semua. lengkap. Apa namanya, sentimen global banyak ya. Kalau dari dalam negeri sendiri sebenarnya kalau kita mau ngeliat sisi positifnya ya kan, Indonesia kan agak beda dengan negara lain ya soal pertumbuhan ekonomi yang ditopangnya oleh konsumsi gitu kan. Jadi selama konsumsi masyarakatnya masih terjaga gitu kan, itu kayaknya nggak akan terlalu terpengaruh tuh terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Apalagi sekarang kan apa namanya, kondisi perekonomian, bisnis gitu kan udah agak lumayan membaik ya dari COVID gitu kan. Walaupun mungkin masih ada risiko-risiko tapi nggak terlalu besar lah. Jadi kalau untuk resiliensi dari dalam negerinya sendiri masih cukup kuat sih kita ngelihatnya gitu kan. Karena sentimen-sentimen global ini agak jauh memang. Cuman memang ada dampaknya tadi yang Bang Mike bilang gitu kan. Soal pangan gitu kan, soal mungkin kayak distribusi yang global itu akan terpengaruh gitu kan. Tapi kalau dari dalam negeri, selama masyarakatnya tingkat konsumsinya masih baik gitu kan, apalagi kita lihat indeks keyakinan konsumennya juga masih tinggi, itu sih kayaknya di 2024 masih akan cukup stabil ya. Apalagi Ibu Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonominya masih di angka 5% ya. Walaupun sudah bertahun-tahun gitu kan adanya di situ aja 5% gitu kan, tapi setidaknya nggak turun gitu kan, masih cukup terjaga. Dan apalagi di 2024 ini kita akan punya pemimpin baru yang pastikan dengan pemerintahan yang baru. Walaupun nanti itu akan ada di akhir tahun, tapi kan selama prosesnya ini sektor konsumer mungkin akan terbantu ya, dan konsumen masyarakat akan terbantu karena orang kampanye itu kan pasti akan spending gitu kan. Spending. Kemudian selama masa periode sampai pergantian pemerintahan itu konsumsi pasti akan meningkat, kemudian juga nanti ada lebaran gitu kan. Tapi gue ngerasa kampanyenya banyak kan di medsos ya. Sekarang di medsos ya. Tapi kan kita nggak tahu, kayaknya kampanye tradisional tuh masih ada gitu kan. Ada yang mungkin ya di luar Jabodetabek kayaknya ya. Kunjungan kemana gitu kan. Kalau orang-orang di daerah itu kan masih lebih memilih kayak siapa nih yang datangin kita gitu kan. Kalau di daerah kota besar memang kayaknya kita tinggal lihat handphone aja siapa. Iya, betul, gitu benar. Nyari data. Kalau orang yang tradisional kayaknya, dan masalahnya pemilih tradisional di Indonesia jauh lebih banyak kan daripada pemilih yang sudah modern gitu kan ya. Sejauh mana sih sebenarnya pemilu ini nih Bang Mike akan cukup bisa jadi engine tersendiri untuk pertumbuhan ekonomi gitu kan. Kalau kita bicara mengenai, apalagi Pak Adam juga bilang tadi setiap kali ada pemilu tuh selalu ada sektor yang digerakkan gitu. Tahun ini kan misalnya kita masih tahun pemulihan lah pasca COVID, terus kemudian banyak hal yang memang kita harus adjust gitu ya di tahun ini. Tapi sejauh mana ini bisa jadi engine sendiri nih si pemilu ini?
Iya, beberapa bulan lalu itu kita sempat lakukan reportase ya untuk dampak pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya kita ngelihat acuannya itu dari pemilu-pemilu sebelumnya itu Pasar Senen. Nah, Pasar Senen kan. Jadi reporter ke sana melihat sebenarnya waktu itu sekitar bulan November gitu. Apakah sudah ada kelihatan gitu? Karena waktu itu partai udah ada nomornya, terus presiden waktu itu sudah ada yang deklarasi gitu. Jadi harusnya aktivitasnya sudah mulai tumbuh. Cuman ternyata di bulan November itu belum ada tuh kelihatan tuh. Jadi beberapa pedagang itu curhat memang dibandingkan 2019 atau 2014 itu omset mereka turun karena harusnya 6 bulan sebelum pemilu itu orderan tuh udah banyak yang masuk gitu. Nah, cuman kemarin tuh masih sepi gitu. Mereka juga bingung tuh. Ini pemilu jadi apa enggak sih gitu ya. Sampai begitu ya nanya jadi gitu, jadi sih? apa enggak gitu karena belum ada orderan semasif sebelumnya gitu. Nah, setelah kita telusuri memang di sisi lain ternyata untuk orderan seperti itu sekarang nggak terpusat di Pasar Senen aja gitu. Banyak daerah atau bisnis rumah tangga yang juga bisa melayani sablon, kain, kayak baju segala macam, spanduk gitu. Masuk dalam partai-partai besar gitu. Iya. Mungkin dia nggak terfokus buat kampanye di Indonesia Timur, ya carinya yang di sana sablonnya. Iya, carinya gitu. di sana. Jadi nggak perlu ke Pasar Senen. Dulu kan semuanya ke Pasar Pusat. Senen gitu. Terus yang kedua emang ada indikasi sepertinya barang impor juga lebih banyak masuk. Juga banyak yang masuk gitu. Nah, iya. Ya, tapi itu masih indikasi ya karena masih ditelusuri lebih lanjut tuh itu benar apa enggak gitu. Karena ya mengingat aktivitas di dalam negeri nggak terlalu banyak gitu. Nah, yang selanjutnya yang mempengaruhi juga itu sebenarnya yaitu acara-acara yang sifatnya menimbulkan keramaian gitu ya, misalnya kayak di stadion sepak bola atau di lapangan Kampanye terbuka. akbar gitu Iya, biasanya sih kalau pemilu-pemilu sebelumnya itu masifnya nggak cuma presidennya tapi calegnya juga. Nah, kalau sekarang kan agak tersentral di presiden aja ya gitu. Jadi ke mana calon presidennya datang, nah di sana biasanya itu caleg-calegnya pada ngumpul gitu. Sementara caleg-caleg ini atau kepala daerah juga jarang tuh melakukan acara-acara yang sifatnya. Tapi caleg deket rumah gue ada beberapa kali sih. Oh udah ya? Iya dia bagi-bagi sembako. bagi-bagi sembako. Iya. Pemilihan kayaknya masih ada semacam gerilya ya dari rumah ke rumah gitu. Jadi tidak yang ngumpulin orang di lapangan bola atau ngadain acara dangdutan. Iya, biasanya kan kayak gitu ya. Ke pintu-pintu ibu bawain kayak sembako. Iya, kayaknya kita perlu tanya sih kepada penyanyi-penyanyi dangdut gitu ya. Mereka orderannya nambah. Oh iya, nambah nggak sih gitu. Bener loh Mama. Iya, bener. Karena kebanyakan kan sekarang lebih kayak selebgram gitu ya kan. Kalau dulu kan pasti dangdutan ya kan. Betul. Pemilu itu adalah dangdutan gitu. Nah, kalau sekarang nih agak berkurang nih gitu. Sepi kayaknya ramenya di sosmed aja ya. Bener ramenya di sosmed. Ramenya di sosmed. Terus yang berikutnya emang yang cukup signifikan tuh pertemuan-pertemuan ya. Yang jumlahnya banyak yang mungkin sifatnya elitis gitu ya, kayak raker partai apa gitu, tapi acaranya di daerah mana, acara pertemuan untuk bahas strategi. Nah, itu kan biasanya hotel, terus konsumsi restoran, makanan itu juga cukup signifikan sih dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Oke, masalah election ini kan nggak cuma Indonesia, ternyata juga ada beberapa negara-negara lain yang juga election ya tahun ini ya 2024 ada 64 kalau nggak salah, which is Amerika juga ya nggak sih? Amerika kalau nggak salah, iya tahun karena ini. Dia kan 4 tahun sekali ya kalau Amerika ya. Iya tahun ini, jadi kayak apakah kita juga akan cukup depend on sebagian besar negara-negara yang akan change juga pemerintahannya presidennya? Kalau gue sih ngelihatnya nggak terpengaruh ya, apalagi kalau Indonesia kan kayak ya udah kalau kita patokannya bagaimana outlook ekonomi dan pertumbuhan kita ke depan, itu lebih kepada iklim di dalam negeri gimana sih gitu. Ngaruh lah kalau misal dia nggak stabil kan pemilunya bahaya juga. Kalau nanti besar misalnya Amerika nggak stabil gitu kan akan berpengaruh ke secara global sentimennya pasti akan mempengaruhi gitu kan. Tapi kalau di dalam negeri ya kita lihat beberapa kali ada krisis dan segala macamnya dari global yang sentimennya dari global, di dalam negeri kayak nggak terlalu hancur ya, maksudnya mikronya yang ada di lapangan gitu kan, masyarakat masih tetap mengkonsumsi walaupun mungkin kayak agak berkurang gitu kan, tapi
di situ sih itunya uniknya Indonesia tuh, konsumsinya tuh sangat-sangat menopang gitu kan, orang kan tetap butuh makan Benar, gitu. benar, 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 benar. Gitu, jadi kayak mungkin investasi akan sedikit berpengaruh gitu kan, tapi ya di dalam negeri bisnisnya akan tetap jalan gitu. Di situ kayaknya yang membuat Indonesia lebih kuat daripada negara lain, karena memang tingkat konsumsi masyarakatnya sangat tinggi dan tidak terlalu tergantung dari investasi dari luar kayaknya gitu. Mungkin akan yang terpengaruh kayak sistem pengiriman barang, logistik gitu ya, untuk barang-barang impor, terus ekspor kita mungkin bisa terganggu. Tapi itu pun kalau memang situasinya chaos banget ya gitu. Kurang lebih sih kayaknya gitu. Kalau kita jaring pengaman apa sih yang mungkin harus lebih kuat lagi nih di tahun ini, Bang Mike, yang lo lihat gitu ya. Misalnya kayak currency kita, nilai tukar kita ini kan juga kemarin sempat ya volatile lah ya, walaupun ada harapan sih sebenarnya tahun ini di berapa 15.000 kalau nggak salah. 15.000 ya. Bu Sri Mul ya 15.000. Iya, ada ya. harapan. Ada harapan. Iya kan, itu kita juga berharap begitu Ibu ya. Gimana tuh Bang Mike? Iya, kalau untuk nilai tukar ya, untuk nilai tukar emang faktor yang sangat mempengaruhi tetap dari eksternal ya. Kita lihat sejauh apa Amerika Serikat akan bertahan dengan pertumbuhan ekonominya, apakah ini tetap terus positif, terus yang kemudian gimana cara mereka bisa mengendalikan inflasi. Jadi Bank Sentral bisa merealisasikan apa yang dia ucapkan kemarin gitu. Jadi lebih longgar untuk tahun ini gitu. Nah, itu kan sedikit banyaknya akan mempengaruhi kepada aliran modal gitu ya. Kalau seandainya aliran modal bisa kembali ke negara berkembang, itu akan signifikan dampaknya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Kalau dari dalam negeri kita harapkan sih sebenarnya aturan devisa hasil ekspor ya, itu pemerintah harusnya bisa lebih gencar lagi, karena kemarin sudah evaluasi hasilnya lumayan oke. Cuman memang tidak setinggi yang diharapkan. Tadinya kan diharapkan bisa 9 miliar dolar ya tiap bulan. Itu kan banyak ya. Itu banyak banget bisa nambah ke cadangan devisa. Cuman ternyata kenyataannya tidak sesignifikan itu gitu. Nah, kita akan lihat nih pemerintah bakal berani nggak nih gitu untuk semakin tegas gitu untuk mengejar devisa-devisa yang tadinya ditaruh di luar negeri itu bisa kembali lagi ke dalam negeri gitu. Hilirisasi masuk juga nggak sih, Bang Mai? Hilirisasi untuk apa? Kemarin tuh lumayan tuh dari barang tambang. Barang gitu tambang, kan. nikel dan lain-lain. Apalagi smelter udah akan banyak yang jadi nih di 2024 gitu. Untuk devisa? Iya. Untuk devisa ada dampaknya. Cuman rasanya nggak signifikan ya, apalagi kalau untuk perusahaan-perusahaan multinasional ya. Biasanya mereka itu agak problem karena pembiayaannya itu dari luar, menggunakan bank-bank luar gitu. Jadi seandainya mereka sudah invest di sini itu biasanya kecenderungan itu mereka harus keuntungan itu dibawa keluar gitu, bukan diinvestasikan lagi di sini gitu. Karena emang benefitnya untuk banyak perusahaan yang investasi ulang dari hasil keuntungannya itu masih kecil gitu. Nah makanya aturan pajaknya kan sampai sekarang juga belum keluar ya. Salah satunya untuk mengatur itu juga gitu, bagaimana memberikan benefit yang berlebih kepada pengusaha-pengusaha ini agar mau menempatkan dolarnya di dalam negeri. Oke. Nah ini kan masih di awal tahun ya, istilah masih outlook kita masih kayak ngelihatnya akan seperti apa, nanti akan bagaimana. Tapi kan nanti kita sembari berjalan ya, semoga sih semuanya baik-baik aja, nggak akan jauh lebih berat ya. Kalau sobat cuan nanya, gue harus kayak gimana nih gitu. Kalau lu ada insight gak buat sobat cuan? Apa ya? Nyoblos nanti pas pemilu gitu pasti. Ya, kan? pasti kita harus ikut turut berpartisipasi satu suara kita untuk menentukan masa depan gitu kan. Ya selain itu hidup seperti biasa lah kayaknya. Sambil memikirkan. Tidak ada yang harus dikhawatirkan, saudara gitu. Karena levelnya itu kan makro dan ada yang ngurus gitu kan. Kalau untuk tapi levelnya. Tapi kan kena dampak signifikan. Kalau inflasi nggak terkendali kan itu repot ke end user. Mikro terus akhirnya ke individu, ya kita harus pintar-pintar untuk mengolah sumber daya yang kita punya gitu kan, misalnya pekerjaan gitu kan, atau mungkin nanti nambah penghasilan gitu kan, mencari koneksi yang baru gitu. Itu bisa kita lakukan, banyak peluang yang bisa kita cari walaupun mungkin nggak instan gitu ya. Tapi tetap aja ya kan, life must go on gitu. Bener sih. Ya mau gimana lagi ya? Kan lagi life must go on. Kalau lu Bang Mike ada nggak bisa kayak sobat cuan ya, terus gimana nih, gue harus apa dong gitu? Ngapain nih gue nabung lebih banyak apa hati-hati atau apa gitu? Iya, kalau itu harusnya financial expert yang ngomong di sini. Tapi kan lo tahu isu, jadi artinya adalah ketika kita comparisons apakah ini akan
sama kayak 2023 ataukah tidak, ataukah bahkan jauh lebih baik, apalagi kalau pemilunya berjalan aman, damai, sentosa gitu kan. Betul. Kayaknya akan ada sesuatu yang baru nih di Indonesia. Iya, gambaran dari kita sih mungkin tidak akan seburuk 2023, tapi tidak berarti bisa jauh lebih baik gitu. Nah, di posisinya emang kita lebih kayak ya waspada aja gitu. Benar kata Bang Isa tadi ya Bang, ya jalani hidup seperti biasa gitu. Hati-hati dalam mengambil keputusan, terutama untuk berhenti kerja. Nah, iya kan. Resign karena emosi ya? Iya, resign karena emosi gitu. Itu coba pikir-pikir ulang lagi. Resign nih. Iya, beda pilihan presiden bisa resign juga. Iya, itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan gitu. Jadi seandainya kalau kenapa-kenapa, karena kita nggak tahu ini kan sektor-sektor yang akan terkena impact lebih besar di tahun ini dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi makanya harus hati-hati gitu. Seandainya emang peluang untuk berpindah pekerjaan atau mencari profesi baru itu memungkinkan ya apa boleh buat gitu kan. Tapi kalau tidak ya coba dilihat-lihat lagi gitu, karena memang ya kayak tadi untuk kaum banyak cicilan kan butuh perhitungan yang sangat matang, terutama yang kaum banyak cicilan iya lagi bener. pas banget. Apalagi anaknya yang mau sekolah gitu kan. Iya, itu juga banyak pengeluarannya gitu. Ya di saat tidak baik-baik saja tetap harus realistis ya. Di saat hidup tidak baik-baik saja memang Anda harus tetap realistis dalam memilih dan menentukan ya. Kita cuma menyajikan data aja. Kalau mau baca lebih lengkap bisa ada di cnbcindonesia.com ya Sobat Cuan ya. Tapi jangan jadi takutan buat ngapa-ngapain gitu. Justru malah lebih explore apa yang bisa lo lakukan lebih baik dari tahun 2023 pastinya ya. Thank you udah ngobrol-ngobrol Bang Mike dan juga Pak Adam. Thank you. Terima kasih juga ya Sobat Cuan udah dengerin kita di Koneksi hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih ya. Maria pamit. Michael pamit. Adam pamit. Bye-bye Sobat Cuan.